Kalau tadi kita sudah mendengar cerita tentang brigadir polisi yang terketuk hatinya untuk membantu anak-anak kurang mampu di bidang pendidikan, kali ini kita cerita tentang anak-anak muda waktu itu yang baru lulus, kemudian juga merasa bahwa ada sesuatu yang mereka harus lakukan untuk menolong anak-anak yang kurang mampu. Tentu saja di bidang pendidikan. Mari kita sambut Dadit dan Tatan. Mas Dadit, terima kasih. Mas Tatan, terima kasih banyak. Tunggu dulu, begitu dua oknum ini masuk, penonton hiruk pikuk. Coba mana pendukungnya? Luar biasa. Baik, terima kasih. Ternyata banyak sekali pendukung Anda ya. Nah, saya dengar Anda berdua dan teman-teman pada saat baru lulus, sudah mulai ada yang kerja, ada yang baru mencari kerja, tapi sudah mulai terpikirkan untuk melakukan sesuatu dalam hidup Anda semua ini, yaitu membantu anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan. Saya kurang paham ini. Kenapa? Tentu saja waktu itu ya. Dalam usia semuda itu, Anda dan teman-teman mulai berpikir untuk melakukan mendukung anak-anak di bidang pendidikan. Apa yang terpikirkan atau siapa yang mencetuskan gagasan ini waktu itu? Jadi kita berdelapan. Berdelapan? Ya, itu teman di fakultas. Ini satu fakultas? Satu fakultas. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Di? UI. UI. Nah, baik. Jadi kita waktu kuliah dulu itu kan uang sekolahnya murah sekali. Karena disubsidi sama negara. Disubsidi oleh negara? Ya, jadi idenya sederhana. Kita ingin melakukan sesuatu kembali ke negara, itu aja sih. Oh, karena Anda merasa disubsidi oleh negara, maka Anda ingin mengembalikan itu untuk negara. Iya. Dengan cara? Dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang nggak mampu. Tahun berapa itu? Kita mulai tahun 95. 95? Iya. Berarti sekarang sudah? 21 tahun. 21 tahun. Anda membentuk yayasan ya? Ya. Yayasan namanya apa? Karya Salemba 4. Karya Salemba 4. Ya. Kenapa harus ada 4? Pada waktu itu lokasi kampusnya di Jalan Salemba Raya nomor 4. Oke, jadi ada konteksnya dengan alamat ini ya. Iya. Karya itu kita ingin melakukan sesuatu kepada alma mater. Nah, nanti cerita langkah pertama yang Anda lakukan bersama teman-teman waktu itu apa, siapa saja yang dibantu, dan nanti sesudah ini Anda cerita juga kriterianya apa sih untuk bisa mendapatkan beasiswa atau menerima beasiswa dari KSE. Untuk itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Yayasan Karya Salemba 4 didirikan untuk memberikan dukungan keuangan kepada para siswa yang punya kesungguhan dan semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikan namun tidak mampu secara finansial. Didirikan tahun 1998 oleh 8 orang alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Angkatan 84, berawal dari dana hasil patungan para pendirinya. Sebelumnya, program pemberian beasiswa ini sudah berjalan dari tahun 1995. Namun kala itu, cara pengumpulan dananya masih seputar sumbangan teman-teman seperjuangan di kampus. Dalam syarat penerimaan beasiswa yayasan ini, IPK tinggi tidak menjadi syarat utama. Namun, yayasan ini lebih concern kepada situasi ekonomi siswa calon pelamar tersebut. Saya ngambil beasiswa di KSE ini pertama karena tentu untuk membutuhkan bantuan finansial. Selain itu, saya juga butuh sesuatu wadah untuk melatih soft skill saya. Dan di KSE ini selain menyediakan bantuan dana, dia juga memberikan latihan-latihan untuk mengembangkan soft skill seperti leadership,
terus pengembangan karir, riset, dan itu sangat berguna untuk saya di masa mendatang. Asalkan ada kemauan dan kesungguhan dalam menempuh pendidikan, Yayasan Karya Salemba 4 ini bisa membantu. Yayasan Karya Salemba 4 selama 21 tahun ini tetap konsisten memberikan beasiswa. Walaupun sampai saat ini sudah melahirkan 10.000 alumni yang sudah diluluskan oleh beasiswa di seluruh Indonesia. Menurut saya banyak sekali yang didapat dari beasiswa KSE ini karena dibantu dengan beasiswa per bulan uang tunai langsung, dan itu sangat bermanfaat untuk membantu biaya kuliah. Dan kebetulan saya sudah bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Saat ini, sudah 28 perguruan tinggi negeri se-Indonesia sudah bermitra dengan Yayasan Karya Salemba 4. Ratusan donatur pun sudah turut andil dalam program beasiswa ini. Kami melihat bahwa Karya Salemba 4 memiliki visi yang sama, yaitu memberikan kontribusi untuk generasi muda yang pada akhirnya nanti menjadi penerus bangsa, dan kita ingin memberikan pelatihan-pelatihan buat mereka. Yayasan Karya Salemba 4 percaya bahwa upaya bersama-sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. "21 tahun yang lalu Anda bersama 8 ya, atau berdelapan sesama lulusan Fakultas Ekonomi UI mendirikan yayasan untuk membantu teman-teman 21 tahun yang lalu. Coba diulang lagi, saya nggak percaya tadi udah berapa banyak anak-anak kurang mampu yang didukung pendidikannya melalui yayasan KSE ini? Kalau alumni udah lebih 10.000 ya. Alumni sudah lebih dari 10.000 dan outstanding mungkin udah lebih dari 13.000. 13.000. Jadi 10.000 itu alumni. Sementara sekarang berarti masih 3.000 lagi yang dalam proses ini. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Padahal tampang Anda bukan tampang yang jauh dari tampang malaikat sebenarnya. Jadi mau percaya mau enggak, tapi ya faktanya begitu ya. Itu angka bukan angka rekayasa ya? Enggak. Bukan. Walaupun saya masih tetap nggak percaya. Oke, faktanya memang begitu. Nah, kriteria apa? Atau pertama kali siapa yang dibantu? Berapa uang yang terkumpul dan dari mana uangnya? Ini pertanyaan orang yang nggak percaya ini selalu begitu. Waktu tahun pertama sih yang kita pilih tentu saja mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke. Ya, waktu itu sumber dananya ya kita-kita juga. Emang sudah bekerja rata-rata? Ya lumayan lah. Berapa uang yang pertama yang terkumpul? Dulu berapa ya? Sekitar 500-an ribu lah. 500.000. Berapa anak yang dibantu dengan 500.000 waktu itu? Tahun 95 itu 3 orang. 3 orang. 3 orang? 3 orang. Iya. Jadi dimulai dengan 3 orang? 3 orang. Sekarang berapa yang sudah dibantu? Tahun ini 2.150. Tahun ini. Menarik ya, dimulai dari 3 orang, sekarang alumninya 10.000 dan yang sedang proses sekitar 3.000-an. Kira-kira. Dahsyat. Syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa waktu itu dan sekarang apa ya? Yang pertama dia mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang mitranya kita. Harus di perguruan tinggi negeri. Kenapa nggak swasta? Enggak. Kalau swasta kan mestinya lebih mahal dan artinya mereka punya uang untuk masuk ke situ ya. Baik. Yang kedua yang kita pilih adalah mahasiswa yang latar belakang ekonominya kurang. Itu aja. Soal IPK misalnya, apakah harus IPK-nya tinggi? Tidak mutlak, karena kalau IPK-nya dia tinggi, lebih mudah untuk mendapat beasiswa Tempat lain. di tempat lain. Jadi Anda justru mengambil teman-teman atau adik-adik yang mungkin tidak tersentuh oleh beasiswa yang lain. Betul. Karena pengalaman kami justru waktu kita kuliah itu banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya pintar tapi tidak punya uang, dia harus bekerja sehingga kuliahnya terbengkalai dan DO gitu. Jadi IPK kecil atau tidak terlalu tinggi bukan berarti dia bodoh atau Betul. kurang ya.
itu yang Anda ambil. Ya. Menarik, saya mulai melihat Anda berdua ini orang baik ini. Enggak. Baru mulai. Mulai. Iya, mungkin nanti turun lagi. Kemudian dengan jumlah yang luar biasa tadi, bagaimana sih cara mengumpulkan dana ini? Ya kita bikin proposal ya, lewat teman-teman kita minta tolong, terus kita presentasi ke beberapa donatur, ya dengan komitmen dan konsistensi ada jalannya. Ada jalan. Selalu ada jalan untuk mendapatkan dana Iya, dari para donatur ini. iya. Betul. Ya, saya nanti ingin tahu apa tantangan terbesar yang Anda dan teman-teman hadapi dalam upaya untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak ya, setinggi-tingginya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Ini dimulai dari ada perasaan bahwa Anda sudah disubsidi, sudah dibantu, Anda ingin kembalikan. Nah, teman-teman yang mendapat beasiswa juga ingin mengembalikan itu buat adik-adik mereka ya. Dan itu bergulir terus. Benar. Ternyata Anda dan teman-teman orang baik ya. Ya. Mas Dadit, Mas Tatan, Anda bersama teman-teman 8 orang jumlahnya waktu itu sejak muda sudah mulai peduli ya pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan sekarang udah 13.000 kira-kira yang sudah dibantu. Nah, beasiswa yang diberikan ini untuk tingkat apa saja? Dari tingkat kedua ya, kedua. Tingkat dua, Tingkat lulus. 2 Sampai lulus. sampai S1. lulus. S1. Oke, terus kemudian apa aja? Dari beasiswa ini apa aja yang diberikan? Selain beasiswa bulanan, kita juga kasih pelatihan-pelatihan kepada mereka. Pelatihan? Iya. Pelatihan apa? Nah, pada intinya sih pelatihannya yang utama ini karakter building ya. Karakter building, cinta tanah air gitu ya. Management soft skill. Soft skill. Dengan cara apa? Dikumpulkan begitu? Ya dikumpulkan Di mana? di banyak tempat. Jadi kita contohnya Oh, kita keliling-keliling gitu? ya Iya. di banyak tempat. Jadi kami sebagian besar bekerja sama dengan donatur. Ya. Jadi kami membuat suatu program, misalnya management development program, future leadership program. Jadi donatur itu kita berikan kesempatan untuk memberikan pelatihan dari pihak mereka. Oke, Kita biasanya- menjadi fasilitatornya. Oh, oke. Berapa lama itu? Biasanya antara 3 sampai 2 minggu. Ya, sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Saya dengar juga bahwa mahasiswa-mahasiswa yang dulu dibantu, sekarang bekerja, terus sekarang ikut tergerak untuk membantu adik-adiknya lagi ya? Iya. Betul. Dengan cara menjadi donatur. Jadi donatur, betul. Berapa banyak yang sudah mulai membantu? Bahkan sekarang satu universitas negeri di Jakarta full dibantu oleh alumni kami saat ini. Menarik ya. Ini dimulai dari ada perasaan bahwa Anda sudah disubsidi, sudah dibantu, Anda ingin kembalikan. Nah, teman-teman yang mendapat beasiswa juga ingin mengembalikan itu buat adik-adik mereka ya. Dan itu bergulir terus. Iya. Ternyata Anda dan teman-teman orang baik ya. Baik, kalau boleh tahu, siapa saja pendiri yang hadir hari ini dan pengurus dari Yayasan KSE. Boleh berdiri? Boleh. Saya dengar ada yang hadir. Yang- Silakan berdiri. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan saya dengar penerima beasiswa sebagian juga hadir hari ini. Boleh berdiri? Ya, silakan duduk. Wah, jadi ini sebagian di antara 13.000 yang alumni maupun yang sekarang sedang dapat bantuan ya. Kalau ada yang tertarik juga untuk membantu, ya siapa tahu ada yang nonton acara ini dan mulai tergerak hatinya untuk membantu menjadi donatur, ya membantu adik-adik kita yang mungkin datang dari keluarga yang kurang mampu.
syaratnya dan caranya bagaimana ya? Ada websitenya. Ada website. Ada websitenya bisa dikunjungi. Apa yang kita lakukan ada di situ program-programnya. Seandainya donatur merasa cocok dengan program yang kita berikan, bisa langsung menghubungi kami. Oh, bisa langsung menghubungi ya. Tergantung nanti dia mau bantu untuk kegiatan-kegiatan yang mana. Itu masih terbuka lebar. Sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Namanya saling membantu ya. Semakin banyak dukungan donasi, semakin banyak anak-anak yang terbantukan ya. Apa yang Anda dan teman-teman harapkan dengan adanya kegiatan beasiswa yang dilakukan oleh KSM ini? Apa sebenarnya yang, kalau dari pembicaraan teman-teman ini, apa sih sebenarnya harapan yang diingin? Kalau kami ingin sebisa mungkin itu para mahasiswa di Indonesia itu lebih banyak pihak yang membantu. Sebagai contoh kami itu rata-rata kami hanya bisa memberikan 11%, Bang Andi. Jadi pada tahun ini aja sebagai contoh itu yang mendaftar itu 35.000 mahasiswa di universitas negeri. Sementara kami tahun ini hanya bisa memberikan maksimal 3.000. Jadi demikian banyaknya mahasiswa di Indonesia yang membutuhkan beasiswa. Padahal pemerintah pun sudah banyak membantu mengenai program bidik misi ya. Kemudian banyak juga lembaga swasta. Jadi berdasarkan statistik setiap tahun itu rata-rata kami hanya bisa memenuhi antara 10 sampai 13%. Jadi ruang untuk saling membantu makin masih sangat luas ya. Betul. Terutama apabila kita bergerak ke arah Indonesia bagian timur. Itu banyak sekali membutuhkan beasiswa. Jadi harapan Anda dan teman-teman? Jadi tahun depan ini kita punya rencana 3.000 kira-kira ya. Tapi mudah-mudahan setelah Kick Andy bisa 5.000 lah. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan banyak hati yang terketuk ya. Banyak hati yang tergerak melalui Yayasan KS ini. Makin banyak anak-anak yang terbantukan ya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Dadit, Mas Terima kasih. Atan. Luar biasa.